Yo, halo, assalamualaikum teman-teman. Dan kali ini aku ngevlog nggak pakai mikrofon teman-teman. Ini cuma pakai mikrofon internal dari kameranya. Jadi sorry kalau suaranya agak jelek karena mikrofonku tadi lupa belum di charger teman-teman. Dan ini sekarang kita lagi ada di daerah Lakar Santri nih kayaknya teman-teman. Kalau nggak Lakar Santri ya Wiyung, ini aku kurang tahu daerah mana ini. Ini dekat Unesa ya. Aku habis pulang dari kampung teman-teman. Aku habis pulang dari kampus teman-teman, dan sekarang kita akan melakukan perjalanan jauh teman-teman. Kita akan melakukan perjalanan ke Lamongan. Ini sekarang di jam 7 lebih teman-teman, udah isya tadi aku lihat. Dan ya, kira-kira bagaimana nanti perjalanan kita teman-teman. Simak terus videonya, semoga ini suaranya bagus teman-teman. Nah, ini kita akan belok ke sini teman-teman, cuman nggak tahu ini bisa atau enggak. Wah, nggak bisa teman-teman, kita mau nggak mau harus putar balik dari depan teman-teman. Nah, ini kita putar balik di sini aja teman-teman. Yuk. Nah, itu kita di depan belok itu nanti kita akan pergi ke arah Citraland teman-teman. Kita akan pergi ke arah Citraland. Wih, ini apa ini? Ini Bangladesh. Ketoknya enak kok. Cuman prei mangan mie sih, lur. Prei mangan mie karena aku kakek mangan mie. Nah, ini adalah salah satu ciri khas lidah wetan teman-teman. Yaitu polisi tidur dhuwur kayak duwe pangkat loh, sumpah. Polisi tidur ngene dhuwur lur tuh. Kan kepentok kan motorku. Jadi ini tuh memang salah satu ciri khas teman-teman, ciri khas di Liga Wetan, polisi tidurnya nggak otak ini. Nah, nanti kita akan pergi ke arah Citraland teman-teman, lalu lanjut perjalanan lewat Manukan. Terus dari Manukan kita ke Tandes teman-teman. Nah, cuman sekarang kita menikmati dulu aja perjalanan yang ada di sini. Ini aku sumpah nostalgia banget teman-teman, karena ini adalah tempatku jalan-jalan dulu. Itu pasti malam-malam tuh lewat sini teman-teman. Aduh. Ya, aku nggak tahu kalian bisa relate atau enggak, karena kan perasaan tiap orang kan beda-beda teman-teman. Cuman aku sekarang ini di semester 12 teman-teman, semester 12, dan ya doain aja tahun ini aku bisa lulus teman-teman. Mohon doa restu anjay. Doain di tahun ini aku lulus, dan aku kepengen banget teman-teman, aku kepengen banget lulus. Dan lulus itu kan bagi banyak orang teman-teman, bagi banyak orang itu kan merupakan sebuah transisi dari kehidupan kalian yang masih bergantung pada orang tua ya. Ya kebanyakan, nggak semua, kayak aku juga udah kuliah kerja teman-teman. Tapi itu kan kayak transisi dari hidup ketika kalian masih di bawah bayang-bayang orang tua ke dalam kehidupan yang nantinya kalian akan berdiri di kaki sendiri teman-teman. Aku nggak tahu kalian relate atau enggak, tapi kan bagi kebanyakan orang kan seperti itu teman-teman. Karena kuliah itu kan banyak orang ketika udah lulus kuliah kan ya udah orang tua mereka udah lepas gitu teman-teman. Kayak orang tua aku itu kan prinsipnya ya, kalau aku udah lulus ya mereka udah lepas tangan teman-teman. Walaupun pada prakteknya juga aku ketika kuliah juga berdiri di kaki sendiri teman-teman. Waduh, antri Pertalite ngawuri teman-teman. Skip dulu ya. Aku mau beli bensin cuman antrine ngawuri teman-teman. Dan lampu merah sekarang ini teman-teman. Sebenarnya kita bisa langsung belok, cuman ya janganlah ya. Di sini tuh tempatnya SDM tinggi teman-teman. Di sini tempatnya SDM tinggi karena di sana itu ada perumahan elit, dan di dekat sini juga belok sebelah kanan ini kampus Unesa. Jadi ya sebisa mungkin taati peraturan lalu lintas teman-teman. Itu barusan ada contoh dari SDM rendah teman-teman, cuman sorry tidak ke record karena tadi kameranya pas banget aku matiin. Ternyata ada kejadian lucu teman-teman, orang terobos lampu. Nah, ini udah hijau teman-teman, hijau. Oke teman-teman,
Gongsi Pacai. Ini kemarin udah event Imlek udah lewat teman-teman, dan ya ini adalah salah satu titik paling estetik aja, titik paling estetik Citraland teman-teman, salah satu ya, ini tuh perumahan paling mewah di daerah Surabaya Barat teman-teman. Ini tuh salah satu titik perumahan paling mewah di Surabaya Barat. Semua yang kalian cari itu ada di sini teman-teman. Aja semua yang kalian cari. Dan ini juga karena ini merupakan salah satu perumahan elit teman-teman. Jadi kalau kalian pengen cari makan di sini itu siapin uang yang lebih teman-teman. Ya pastilah itu ya, siapin uang lebih, karena buat aku yang makan harian sekali makan budget 15.000 itu, kalau ke sini 15.000 cuma dapat minum teman-teman, nggak kenyang. Jadi kalian, tapi di sini tuh poin positifnya itu jalanannya bagus, estetik, lingkungannya juga enak, dan kalau kalian lagi nyari tempat kencan itu di sini sabrek teman-teman. Dan ini kita sedang melihat salah satu bundaran teman-teman, bundaran yang mana ini sedang direnov tengahnya, karena kemarin tuh sempat ada orang ngedrift nubruk teman-teman. Aku nggak tahu itu dia lagi mabuk atau apa ya, tapi menurutku bodoh aja sih, ngedrift di jalan publik tengah malam lagi. Akhirnya ya itu tadi teman-teman, nubruk ya, karena ini buat kalian orang-orang kaya yang hobi ngedrift teman-teman, karena kalau miskin itu haha sorry anjing, pemilihan konotasi kata-kataku itu jelek teman-teman. Cuman biasanya kalau ngedrift itu memang hobinya orang kaya teman-teman, karena kalau yang duitnya kurang kayak aku ini ya, kayak aku ini, aku juga miskin, itu biasanya ngedrak teman-teman, ngedrak atau ya sama-sama balap liar tapi beda genre aja teman-teman. Kalau yang ngedrak biasanya pakai bimber, nah kalau yang kaya biasanya pakai mobil teman-teman. Sama-sama merugikan kalau kalian lakukan itu secara liar dalam tanda kutip. Wah, ini kenapa kok macet ini teman-teman? Wih, hati-hati teman-teman, kalian kalau lewat sini itu hati-hati ya, awas jangan sampai kalian ini menabrak pembatas teman-teman. Hati-hati tenan pokoknya. Gitu loh, bedaku ini rupane arep nabrak mobil. Gores City ya raiso bolos depan mileni masih motorin dijol. Apalagi di sini tuh banyak ini ya teman-teman, banyak mobil-mobil sport. Kalau pagi itu biasanya banyak mobil sport. Kalian tuh harus hati-hati banget kalau lihat mobil sport. Bukan apa-apa teman-teman, kalau sampai kalian gores dikit aja, motor kalian yang harga bekasnya itu anjlok lebih dari 50% harga beli, itu nggak akan sanggup buat ganti rugi mobil sport yang rusak teman-teman. Itu kalau gores ya, kalau sampai penyok teman-teman, tinggal kalian dua-duanya dijual, itu masih tetap nggak akan tutup teman-teman. Itu cuma buat DP toh. Makanya hati-hati kalian kalau lewat sini, sebisa mungkin. Nah kayak gini teman-teman, kalau lewat perempatan itu jaga jarak dengan pengendara di depan, itu biar kita bisa ikut nyebrang teman-teman. Dan bisa kalian lihat rumah-rumah di sini ini, rumah-rumah ini kalau di rumah di desaku juga banyak teman-teman rumah kayak gini, tapi karena ini di Surabaya teman-teman, rumah kayak gini itu harganya itu udah MM-an teman-teman. Kalau di desaku mungkin setengahnya ya. Jadi kalau di sini teman-teman harganya itu udah MM-an. Jadi kalian harus ekstra hati-hati teman-teman kalau sampai kalian buat masalah di sini, karena bisa kalian lihat rumah di sini sih belasan M teman-teman. Aku diinfo sama temanku ya, tahu harga-harga rumah di sini tuh belasan M, ya puluhan M, gitu-gitu ada teman-teman. Aku nggak tahu belasan M itu kalau di toko itu seberapa gitu, nggak tahu aku, cuman itu pasti banyak banget. Yo, halo teman-teman, lanjut lagi. Kita sekarang udah sampai ini, kalau nggak salah di daerah Lontar ini teman-teman, daerah Lontar atau daerah Lakar Santri.
Ini juga dulu kosanku itu sekitar sini teman-teman. Jadi aku tiap kali lewat sini itu pasti nostalgia banget. Karena entah ya teman-teman, ada sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan. Ketika kalian tuh ada di masa-masa akhir perkuliahan teman-teman. Aku nggak tahu orang-orang kalau di luar sana kayak gimana. Kalian kayak gimana perasaannya, tapi kalau perasaanku teman-teman itu kayak ada sesuatu yang tertinggal gitu. Bukan tertinggal, tapi lebih tepatnya kayak ini penggambaran secara visualnya itu kayak aku sedang melambai kepada sesuatu. Anjay, melambai kepada sesuatu, tuh. Dan ini motovlognya sebenarnya aku itu punya beberapa opsi konten teman-teman. Konten pertama itu podcast yang isinya ya aku sama orang lain membicarakan banyak hal yang semoga mengedukasi atau memberikan informasi kepada kalian-kalian. Dan itu podcast isinya juga diskusi kepada para audiens. Dan yang kedua itu ada konten review, ya aku mereview hal-hal yang aku suka teman-teman. Dan review-review yang aku lakukan itu jujur semua ya, karena nggak di-endorse. Aku beli sendiri produknya, aku coba. Kalau jelek ya nggak aku review, kalau bagus ya tak review, tak rekomendasikan ke kalian. Nggak cuma produk tapi juga mungkin makanan, kafe, tempat, apapun itu. Yang bagus-bagus pokoknya teman-teman pasti aku rekomendasikan ke kalian. Kalau jelek aku nggak rekomend. Dan ada motovlog teman-teman. Ya kenapa aku bikin konten motovlog? Aku sebenarnya nggak bakat ya jadi motovlogger ini, karena biasanya motovlogger itu motornya api gitu. Motornya api, terus pinter ngomong juga, paham sepeda motor, paham jalur, sering motoran. Tapi aku kan enggak teman-teman, aku kan enggak sering motoran. Aku juga jarang touring. Motorku juga enggak yang bagus banget. Bersyukur punya ini. Tapi aku motoran tuh lebih ke kayak, aku kalau di motor tuh suka ngobrol sama teman. Cuman ya karena nggak setiap hari ada teman untuk ngobrol, jadi ya udah aku ngobrol di motovlog aja, ngobrol sama kalian-kalian yang menonton konten ini. Dan semoga apa yang aku obrolin itu ya menjadi manfaat lah teman-teman, sedikit banyak menjadi manfaat buat kalian. Karena memang aku tuh prinsipku dari awal, aku menjadi konten kreator tuh aku nggak mau membodohi orang lain teman-teman. Prinsipku menjadi konten kreator itu memang untuk ini ya, untuk bukan refresh ya, apa ya sih kepikiran dia, untuk mengeluarkan lah teman-teman, untuk mengeluarkan unek-unek, untuk bukan mengedukasi juga. Aku bukan orang yang sepinter itu, sepandai itu untuk mengedukasi orang lain. Tapi ya intinya kontenku isinya untuk mengeluarkan unek-unekku lah teman-teman, unek-unek. Dan aku berharap di kontenku tuh ya minimal kalau nggak mengedukasi ya memberikan informasi yang bermanfaat teman-teman. Pun kalau nggak memberi informasi ya konten itu minimal bisa menjadikan sebuah diskusi antara aku dan kamu. Anjay, itu tuh. Ya, dan ini kita udah mau sampai di perbatasan Gresik teman-teman, perbatasan Gresik Surabaya. Ya, kita sudah sampai di Gresik teman-teman, Gresik kota santri. Nah, joy. Dan ini biasanya kalau aku tuh lewat lurus teman-teman, cuman bisa kalian lihat itu, nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak. Biasanya kalau lewat lurus tuh terwame teman-teman, terwame, mau macet. Ya aku malas lewat sini aja teman-teman. Biasanya lewat sini tuh lebih lancar biasanya. Wah teman-teman, ini kayak masuk ke dimensi lain teman-teman. Gelap ya lo, lihat di depan kita ini, gelap teman-teman, kayak masuk ke dimensi lain ini.
Dan ini yang lewat jarang teman-teman. Ya di depan sana sih ada kendaraan. Wih, ini jalanannya awas licin anjing. Uh, hampir. Ini aku takut motorku nggak imbang teman-teman. Bulat ini. Ini sampai kaca helmku nggak mau, ini harus tak buka ini teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang ada di jam 19.47 menit. Kita matiin dulu timernya. Ini timer tadi aku ngecas baterai mikrofon dan ya sekarang mikrofonnya udah nyala lagi teman-teman. Mikrofonnya tadi aku cas selama setengah jam dan sekarang udah ini teman-teman, udah keisi. Ini kita udah bisa pakai lagi mikrofonnya teman-teman. Dan ini kita sekarang udah sampai di dekatnya Gresik kota teman-teman. Kita tadi udah isi bensin. Anjing teman-teman, lampu merahnya 0 teman-teman, unlimited. Kita nggak tahu ini bakal nunggu sampai kapan. Nah hijau. Itu kalau kalian belok ke kiri itu nanti kalian akan tembus ke Lamongan kota teman-teman. Ke Lamongan kota, cuman aku nggak lewat sana karena kalau dikalkulasikan teman-teman, kalau dikalkulasikan dengan perjalananku ke rumah itu malah jadi lebih jauh teman-teman. Jadi lebih dekat lewat sini daripada lewat Lamongan kota, karena rumahku itu ada di sebelah utara teman-teman. Ya, dan ini kita udah sampai di daerah GKB. Ini ada di Universitas Muhammadiyah Gresik teman-teman. Ini temanku juga banyak yang kuliah di sini. Nah, ini sekarang kita sudah sampai di exit Tol Manyar teman-teman. Dan biasanya ini tuh kalau sore itu pasti full dengan orang-orang pulang kerja teman-teman. Nah, itu ada pabrik Mas Pion tuh di situ tuh. Tapi sekarang ini udah sepi ya. Udah jam segini teman-teman, udah jam 20 lebih 5 menit. Ini waktu-waktunya orang istirahat teman-teman. Dan ya kita akan berusaha ngebut untuk sampai ke rumah teman-teman. Sebenarnya nggak harus ngebut juga sih, cuman aku ngejar warung Chinese foodku teman-teman. Aku ngejar warung Chinese foodku sebelum tutup. Oke. Dan ini kesini ini udah sepi teman-teman. Ini itu udah Gresik Kabupaten, dan ya beginilah teman-teman suasananya. Ini udah Gresik Kabupaten di Kecamatan Bungah teman-teman. Sorry, bukan Gresik Kabupaten. Iya kabupaten sih, kan ada kota, ada kabupaten. Ini di Kecamatan Bungah, dan beginilah suasananya kalau malam teman-teman. Ya udah sepi banget teman-teman. Ya teman-teman, dan sekarang kita sudah selesai makan teman-teman. Kita udah selesai makan Chinese food di Sunrise. Itu salah satu warung favoritku dari tahun 2020 atau 2021 gitu ya teman-teman. Dan kalau kalian penasaran tentang makanan yang ada di sana, kalian bisa cek videoku teman-teman. Kalian bisa cek videoku, video short di playlist review yang ada review Sunrise-nya teman-teman. Dan ini perjalanan kita untuk pulang ke Lamongan ini sudah ini teman-teman, sudah tinggal sedikit lagi ya. Dan ini juga perjalanan pulang kita nanti ini udah full gelap teman-teman. Udah jarang ada penerangan. Dan ya sekian saja video kali ini teman-teman.
Semoga kalian terhibur, semoga ada hal yang bisa kalian dapat, semoga ada hal yang ya menjadi pelajaran lah bagi aku ataupun bagi kalian, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir teman-teman. Yap, dan sekarang kita baru sampai rumah di jam 21 lebih 41 menit.